Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan itu dia titip di gereja. Tapi ada banyak orang yang Tuhan sudah titip di rumah penginapan, dia melarikan diri dari rumah penginapan. Ada yang Tuhan sudah taruh di rumah penginapan sini, dia pindah-pindah lagi penginapan. Di Surabaya sini banyak. Yang suka pindah-pindah rumah-rumah penginapan itu ada banyak kok tidak di sini ini. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya untuk kami belajar dari firman-Mu. Seperti tanah, biarlah kami jadi tanah yang subur. Supaya ketika berita firman-Mu diperdengarkan bagi kami, sungguh-sungguh itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan semua yang mengikuti ini dimanapun berada, Tuhan berkati kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab menurut Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada 3 orang, ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Kalau disuruh pilih, saudara mau jadi orang yang mana ini dari 3 orang ini? Imam, Lewi, atau Samaria? Mau jadi yang mana? Samaria. Yakin bisa jadi orang Samaria? Amin. Betul-betul yakin. Kalau saudara ingin jadi orang Samaria, itu berarti tiap hari harus duduk di jalan Yerusalem Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Boleh? Bisa? Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi sudahlah, itu namanya kerinduan. Saudara-saudara, kisah tentang orang Samaria yang murah hati dimulai dari sebuah pertanyaan yang menarik.
Dari seorang ahli Taurat kepada Yesus, Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya sebentar kita melihat bahwa perumpamaan ini pun sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Datanglah seorang ahli Taurat ini berkata, Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, engkau kan ahli Taurat, engkau kan tahu Alkitab. Apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di dalamnya. Dia jawab dengan mantap sekali. Kasihilah Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Tuhan Yesus bilang jawaban itu benar. Pergi dan perbuatlah demikian, engkau akan hidup. Tapi dia pikir-pikir ini, siapa bisa lakukan yang baik? Ada 10 hukum, dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Melakukan semua, tinggal satu saja gagal semua. Dia pikir-pikir, tidak mungkin juga melakukan itu semua. Lalu sekarang dia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan Yerusalem Yeriko kira-kira 30 km berbatu-batu lepas, jalan menurun sekali. Dan dipastikan tidak akan ada orang yang tolong kita di situ, kan tidak ada rumah. Nanti kalau dirampok pasti tidak akan ada orang tolong. Yang menarik saudara-saudara, ada satu orang ada di situ. Dia kena rampok. Catatan Alkitab tadi menarik. Bukan saja dirampok, dipukul hampir mati. Dalam keadaan hampir mati itu dia ditinggalkan di situ berdarah-darah. Lalu datanglah imam itu. Imam itu tolong atau tidak? Tidak toh? Ini imam tidak baik kan? Masa ada orang susah imam tidak tolong imam macam apa? Makanya tadi tidak ada yang mau jadi imam. Semua mau jadi orang Samaria. Mantap. Ya. Tapi jangan cepat-cepat dulu. Imam di bait Allah itu terlalu banyak. Ada yang ditabiskan seumur hidup tidak pernah melayani karena antrian terlalu panjang. Tapi sekarang saudara-saudara, ada satu imam katakanlah dia dapat pelayanan di bait Allah. Terus dalam perjalanan itu dia ketemu orang yang sementara dirampok berdarah-darah hampir mati. Dia kan dijadikan apa ya, ada pilihan ini. Tolong ini orang atau pelayanan di bait Allah. Kalau darah orang ini kena dia, najis dia tidak bisa melayani lagi. Saya mau tanya, kalau saudara imam itu pilih mana? Pilih tolong dia atau pelayanan di bait Allah? Pilih? Pilih? Mantap. Tolong, amin. Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok. Saya tidak harus semua, saya tergantunglah. Kalau dia janda muda, pasti saya tolong, saya yakin saya tolong. Kalau dia sudah oma-oma sutuai, pasti saya bilang, oma mungkin ini oma punya beban sudah ini. Tapi saudara menolong ya mantap itu. Bagus itu. Setelah imam itu datang lagi orang Lewi. Orang Lewi itu tolong atau tidak? Tidak tolong kan? Makanya saudara tidak mau jadi orang Lewi itu toh. Saudara hanya ingin jadi orang Surabaya kan, bukan orang Lewi. Mantap. Tapi siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah keluarga para imam. Sama-sama tahu bahwa ada 12 suku Israel. Dan salah satu adalah kaum Lewi. Yang sengaja dipisahkan hanya untuk urus bait Allah. Karena ritual orang-orang Israel itu banyak sekali di bait Allah. Ini tempat harus disiapkan dengan baik, dengan nyaman. Harus ada pengurus di situ. Makanya suku ini dipisahkan. Kamu urus saja bait Allah. Nanti kamu punya makanan diatur oleh orang lain. Kamu tidak usah kerja. Sekarang dia dalam perjalanan itu. Dapat lihat orang yang dirampok itu. Dia tolong atau tidak? Tidak. Makanya saudara juga tidak mau jadi dia. Kalau saudara orang Lewi itu berjumpa dengan satu orang yang dirampok hampir mati. Pilih tolong atau siapkan bait Allah. Pilih tolong. Suara itu harus yakin. Harus tolong atau tolong. Itu harus yakin. Tolong atau tidak? Mantap. Kalau pendeta Yandi, ya masih tergantung lah siapa yang saya belum terlalu yakin. Lalu datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong atau tidak? Tolong. Makanya saudara ingin jadi orang Samaria itu kan baik hati sekali. Mantap. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria ini saudara dari orang-orang Yahudi.
Mereka berkeluarga sesungguhnya. Tapi sayang mereka bertengkar habis-habisan. Mereka berkelahi, berperang. Soal apa? Politik. Setelah Salomo mati, dorang bertengkar. Siapa yang harus ganti Salomo? Anak kandung atau anak tiri juga boleh. Ini yang buat dorang bertengkar sehabis-habisnya. Waktu Yesus datang, waktu perumpamaan ini disampaikan, itu mereka baru baku musuh kira-kira 700 tahun. Di sini ada yang bertengkar kakak adik ada. Yang semua 7 turunan itu ada. Kemungkinan dia memang Samaria sekali dia itu. Dan pertengkaran itu bukan main-main. Kalau ada sesuatu disentuh oleh orang Samaria, kan dia anggap najis oleh orang Yahudi. Ini tidak bisa. Tapi ini orang Samaria ini tolong. Dia melakukan 7 hal. Berapa hal? Supaya yang mau jadi Samaria ingat baik-baik dia harus lakukan itu 7. Satu. Oke, 1. Orang Samaria ini siram luka-luka itu dengan anggur. Siram luka-luka itu dengan alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membunuh itu virus-virus itu supaya luka itu bagus. Di sini ada yang jalan kemana-mana bawa anggur? Ada kok tidak? Kemungkinan dia keturunan itu. Dia siram luka-luka itu dengan anggur. Kedua, setelah luka-luka itu bersih dengan anggur, dia oles pakai minyak. Pakai apa? Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini pasti dia lakukan dengan hati-hati sekali. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit ya, tahan. Pasti dia begitu tuh. Oh, tidak mungkin dia bilang, makanya jangan-jangan, tidak mungkin dia bilang begitu. Dia pasti dengan baik sekali. Bisa lakukan yang mau jadi orang Samaria bisa. Pertama tadi apa? Pakai apa? Yang kedua apa? Bisa. Mantap, tepuk tangan dulu kasih turunan Samaria orang ini. Mantap. Yang ketiga, dia balut luka-luka orang itu dengan kain. Bisa? Mantap. Sudah 3. 1 tadi apa? Pakai anggur. Kedua apa? Yang ketiga apa? Membalut luka. Yang keempat, dia muat orang itu di keledai tunggangannya. Saya mau tanya kita, dulu sudah ada Innova? Sudah ada belum? Alphard? Pick up? Jadi dulu kemana-mana naik apa? Naik unta atau keledai. Nah, ini yang jadi bahan perenungan saya berkali-kali berulang-ulang. Pendeta Yandi itu kalau di Kupang dia bawa mobil. Untuk ada orang celaka, ada orang kena pukul, untuk tolong saya tolong. Untuk tolong saya tolong. Tapi itu pertolongan itu biasa jadi masalah ketika masyarakat yang ikut tolong itu dia lihat saya mulai agak lama begini, saya mulai pikiran. Karena kalau saya lihat begini pasti dia bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pun mobil boleh. Wah itu. Saya mau tanya saudara, kalau saudara punya mobil, ada orang susah di jalan, berdarah-darah, minta bawa ke rumah sakit pakai mobil saudara, boleh? Kenapa suara mulai hilang sekarang? Bisa? Saya tanya banyak orang di Indonesia ini, saya bilang bisa bawa pakai saudara punya mobil? Dorang bilang bisa. Saya bilang yang paling banyak bilang bisa itu karena dia belum ada oto. Kalau dia sudah ada, apalagi sudah cuci bersih, dia punya kesit sudah disikat, itu istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang yang dia tidak kenal. Tapi saudara ya masih konsisten jadi Samaria, masih bisa. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu jadi Samaria ini. Mulai hilang sedikit ini Samaria. Ini kita mau menuju ini. Baca sama-sama tema 1, 2, 3. Menghidupi Injil dan menginjili. Sudah 4. 1 tadi apa? 2, 3. Yang keempat, ini hafal saja susah apa lagi lakukan. Keempat apa tadi? Oke. Kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa orang itu ke
rumah penginapan. Jadi itu orang ada celaka di situ. Dia tolong. Dia bawa ke hotel. Bisa. Wih, saya lihat saudara mulai menurun. Semangat Samarianya mulai hancur. Kasih semangat dulu Samaria, tepuk tangan dulu. Saudara harus jadi Samaria. Sudah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Keenam, dan dia merawat orang itu. Sama-sama 1, 2, 3. Dia merawat orang itu. Bisa? Saudara pernah rawat orang sakit? Pernah? Buat air panas. Ya masak air. Siapkan bubur. Bisa? Ketuk pintu tanya om. Yo masih hidup. Kan kita cek begitu. Bisa? Saudara bisa lakukan itu? Mantap. Sudah 6, hafal. 1, 2, 3, 4, 5. Enam, merawat. 7. Sabar dulu saya bisa nih. Saudara terlalu buru-buru mau jadi orang. Terlalu baik hati saudara ini. Tunggu dulu, saya omong habis saudara ikut. Ketujuh, dia ambil uang 2 dinar. Dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti 2 dinar upah kerja selama. Bolehkah keuntungan saudara 2 hari kasih orang susah? Boleh. Hasil toko, hasil kerja, upah harian 2 hari kasih orang susah, siap. Pak Pendeta tolong catat Rote pasti aman ini. Rote pasti aman. Tepuk tangan untuk Rote ini. Semua misi ke Rote ini. Tunggu saja nanti pasti masuk ini. Terus dia bilang begini. Pemilik penginapan, kerjakanlah. Pakai dulu itu duit. Kalau nanti yang kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Mari kita sama-sama lihat. Itu kronologi dari kisah itu kira-kira begitu. Mari kita lihat artinya. Saudara, siapakah orang Samaria itu? Saudara biar semangat sekali mau jadi orang Samaria, saudara tidak akan jadi. Karena tolong 1 saja sudah repot, apalagi mau tolong semua. Tolong 1 saya repot. Jangankan kita tolong 1. Mau kasih mama kandung saja uang 100.000 pakai sembunyi dari suami. Itu baru mau kasih orang tua, belum urus orang yang tidak kenal. Saudara, orang Samaria itu bukan saya, bukan saudara. Siapapun mau rindu jadi orang Samaria tidak akan pernah jadi. Kenapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, kita tahu Yerusalem itu kota kudus. Yerusalem apa? Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi sama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sama-sama. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, apa? Bawa saya masuk sana. Saudara suara terlalu bagus betul. Sedih sekali kita dengar itu. Saudara, dia dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk.
Itu sebuah metafora, gambaran untuk menjelaskan Yesus itu turun dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya via Dolorosa. Dalam perjalanan via Dolorosa dari Yerusalem ke Yeriko itu dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok hampir mati di situ. Siapakah orang-orang itu? Orang yang dirampok itu saya. Orang yang dirampok ini saudara-saudara sudah ini. Kitalah orang-orang yang dirampok hampir mati. Yang Tuhan Yesus temukan kita dalam perjalanan mana? Yerusalem ke pendeta. Apa atau siapa yang merampok kita sebenarnya? Boleh jawab. Siapa merampok kita? Saudara sudah tidak mau lagi bicara. Apa yang merampok kita sebenarnya? Saya tanya banyak orang dan beberapa orang bilang iblis. Saya bilang, jangan cepat-cepat bilang iblis lah. Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa. Ada anekdot dulu, saudara tahu tapi saya bicara ulang saja. Ada anekdot dulu yang begini. Satu saat iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, yo ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Manusia sudah ambil saya punya pekerjaan. Bagaimana kau bilang begitu? Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga mereka tidak bagi di saya ini. Tapi orang bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu juga manusia. Waktu orang baku ajak ke sana tidak ajak saya. Tapi orang bilang itu saya punya pekerjaan. Kalau begini terus saya berhenti saja jadi iblis. Biar saya kasih saja biar manusia. Ya saudara-saudara, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh nafsu kita. Berdarah-darah. Dan kita tidak lagi bisa buat apa-apa. Dalam kondisi sekarat hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu. Imam tidak bisa tolong kita. Orang Lewi tidak bisa tolong kita. Tidak bisa. Pendeta kalau begitu apa fungsi imam dan orang Lewi? Saudara, saya suka bilang di mana-mana. Beberapa orang, bukan beberapa orang, satu orang mungkin. Dia tidak suka saya punya kalimat ini, tapi namanya kan saya punya kalimat. Kalau dia tidak suka dibikin saja kalimat sendiri, dia tidak usah. Saya punya kalimat ini begini, saudara. Masuk surga itu ibarat kita pergi ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Atau siapa di Surabaya yang ketika dia lihat ada yang mau pergi ke WC, dia bilang, kakak, yo mana WC? Titip. Tidak bisa, masing-masing pergi sendiri tuh. Betul kok tidak? Pergi sendiri. Saudara, imam dan orang Lewi punya tugas adalah menunjukkan jalan. Imam, yo WC di mana? Itu. Makasih. Hati-hati. Iya kan dia kasih tahu begitu tuh. Ada anjing di situ aja. Kasih ikan. Ya. Dia tolong kita di situ. Yesus itu. Orang Samaria itu menolong kita di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah Tuhan Yesus menolong kita di situ, dia muat kita di atas keledai tunggangannya sendiri. Waktu dia taruh kita di atas keledai tunggangannya, dia bawa kita ke rumah penginapan. Bawa kita ke mana? Rumah penginapan itu apa? Gereja. Sama-sama, 1, 2, 3. Gereja. Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan itu, dia titip di gereja. Tapi ada banyak orang yang Tuhan sudah titip di rumah penginapan, dia melarikan diri dari rumah penginapan. Ada yang Tuhan sudah taruh di rumah penginapan sini, dia pindah-pindah lagi penginapan. Di Surabaya sini banyak. Yang suka pindah-pindah rumah-rumah penginapan itu ada banyak kok tidak di sini ini. Coba kalau dia tidur lama sedikit di satu penginapan, baik ini tiap hari pindah-pindah penginapan. Saudara tahu,
gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titip di situ, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus orang-orang yang Tuhan tempatkan di rumah penginapan, gereja itu tidak diberkati. Pendeta tidak diberkati, bagaimana kami punya persembahan miliaran rupiah? Iya, nanti tiap hari kita sibuk dengan itu persembahan, bertengkar gara-gara persembahan. Setelah menyampaikan itu semua, Tuhan Yesus lihat kepada ahli Taurat itu dan dia tanya begini. Siapa sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Jawabannya kan gampang sekali kan? Terlalu gampang jawabannya. Tapi itu pertanyaan yang paling merusak konstruksi berpikir dari itu orang yang ahli Taurat itu. Kenapa? Dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus kasih tahu sebuah perumpamaan yang merusak dia punya pola pikir. Orang Yahudi pikir dua. Satu, keselamatan datang dari Yahudi. Kami aman, kami pilihan, pasti selamat. Kedua, mereka adalah hamba, siapa kata hamba? Terhadap hukum Taurat. Bagi orang melakukan segala hukum Taurat, lurus mereka pergi ke surga. Tidak butuh lagi juru selamat yang membebaskan. Tuhan Yesus sekarang bertanya, menurut pendapatmu siapa sesama manusia? Dia sadar sekarang kalau dia mau bilang ini orang Samaria, dia akan marah sama orang Samaria, tidak bergaul. Sekarang dia sadar bahwa kesalehan dan kesucian hidupnya itu hanya kain lapuk, dan dia butuh orang Samaria itu. Itu pertanyaan yang merusak dia punya konstruksi berpikir. Tapi sekaligus itu pertanyaan untuk mengukur sejauh mana perjalanan dengan Tuhan. Beraktivitas rohani belum tentu kita sementara menyembah Tuhan. Saudara mungkin maha hadir dalam semua ibadah. Pendeta Yandi ini mungkin setiap hari berkhotbah. Dia menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Saudara hadir dalam semua ibadah mungkin. Senin hadir, Selasa hadir, sampai Minggu hadir semua. Menyatu belum tentu. Saudara hadir di semua kategori. Kaum bapak hadir, pemuda hadir, lansia hadir, yang anak-anak saudara hadir semua. Menyatu belum tentu. Sekarang pertanyaan itu mengukur sejauh mana engkau jalan dengan Tuhan. Saudara, makin jauh perjalanan dengan Tuhan, kita makin menyadari ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita makin membutuhkan orang Samaria itu. Biasa yang sombong-sombong, gaya-gaya itu perjalanannya pendek saja, tidak jauh. Saudara pernah jalan kaki kan? Pernah tuh? Bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, tidak apa-apa kan? Tapi karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita, orang kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Saudara pernah ke pantai kau tidak? Pernah? Bersama keluarga pernah, teman-teman pernah. Kalau saudara main di pantai itu kan airnya hanya sampai sini. Bisa senang-senang, tendang-tendang air. Siram-siram. Ayo foto, ayo semua foto. Pantai. Coba masuk barang 1 kilo ke dalam. Perahu sudah mau tenggelam, baru bilang, perahu mau tenggelam, tolong foto, tolong foto. Semakin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa. Yang gaya-gaya itu perjalanan pinggir pantai. Belum jauh. Tadi jalan kaki, lebih jauh sedikit. Naik motor pernah? Ojol pernah? Kalau dia gas motor lari kencang sekali, saya yakin yang di belakang akan korek dia, adek. Ya, tolong pelan sedikit. Kenapa? Kita punya dada tidak kuat ini. Tidak bisa ibu. Kenapa? Ibu hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak bisa pakai rem ibu. 10.000 dulu baru pakai. Tapi poinnya dapat saudara. Makin jauh berjalan kita mulai punya rasa takut kan? Mulai bisa bersandar. Lebih jauh lagi. Naik bus. Pernah naik bus? Tidak. Jalan jauh. Terjauh. Katakanlah dari sini ke Malang, ke Solo. Pernah? Yang jalannya agak begini-begini di mana? Menuju mana? Menuju mana? Saudara pernah tidak duduk di samping ini sopir itu, terus di jalan yang berbelok-belok itu yang sopir belum injak rem, saudara seperti mau angkat kaki injak itu.
Makin jauh berjalan kita ternyata rasa kita mulai semakin punya rasa takut. Kita sadar kita bukan siapa-siapa. Lebih jauh lagi. Naik kapal laut. Pernah? Ini yang tim yang September ini kan akan ke Rote. Sudah pernah ke Sabu atau belum ya? Nanti coba ke Sabu. Di NTT itu kalau ke Sabu mantap. Itu pakai, kan sekarang sudah pilihan lain. Dulu hanya pakai ASDP. Ferry. Bayangkan yang angkutan sungai pakai di laut. Pelat lagi baru laut Sabu itu mengerikan. Kalau tenggelam di laut Sabu saudara biar bisa berenang 10 kilo pun tidak ada arti. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Musim timur begini ini paling berat itu. Kalau dia sempat pulang itu maju mundur. Kalau sempat ada ferry dan kami pulang Kupang. Ini kan dia maju mundur maju. Kalau mereka lihat ada pendeta di atas kapal, orang datang yang pendeta. Ya, kita ibadah. Di darat tidak ibadah. Di laut ibadah. Ibadah. Yang menarik itu saudara, yang menarik itu waktu ibadah di laut itu di bagian persembahan. Itu paling menarik. Di bagian persembahan itu kami tidak pakai itu tangguh-tangguh persembahan yang dari kain itu. Tahu kan itu. Kami tidak pakai itu. Pertama karena memang tidak ada di kapal. Tapi yang kedua kami mesti pakai dus yang besar itu. Besar. Kenapa mesti pakai dus besar? Kalau ibadah di laut itu waktu persembahan yang bawa itu dus datang. Sekali isi di tangan begini. Itu dapat berapa saja. Itu semua langsung masuk. Itu tidak lewat otak. Di laut ini. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Untung di sini sudah pakai barcode, sudah pakai nanti isi sendiri. Di banyak gereja kan masih kasih jalan itu toh. Kalau ibadah di darat yang bawa tangguh persembahan itu datang, sekali kita isi tangan di saku begini, macam agak lama. Sudah agak lama lagi mata sedikit putar-putar begini. Ini mata macam ada firasat itu. Setelah putar 2-3 kali kita ambil persembahan isi, yang petugas sudah lewat baru kita kaget. Aduh, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Lebih jauh lagi naik pesawat. Pernah? Yakin orang Surabaya kok naik pesawat. Saudara kalau naik yang Boeing Airbus itu kan terbangnya kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 kilometer. 12 kilometer di atas langit itu pesawat belum jatuh kita suruh mati. Dia baru mati sudah kita. Dia mati sudah. Di 12 kilometer itu kan sudah aman toh, zona aman. Mulai bisa buka itu sabuk pengaman. Sudah bisa jalan-jalan ke belakang. Berangkat. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Ada. Jago hilang Bapak. Itu mau kencing juga tunda. Semakin jauh berjalan ini saudara kita bukan siapa-siapa. Itu mau kencing juga tunda, dia pergi duduk. Ada anak-anak kecil ribut di situ dia kasih tahu, adek doa. Semakin jauh berjalan kita bukan siapa-siapa saudara. Yang gaya-gaya itu bermain kan di pinggir pantai kan. Saudara di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah apalagi ojol yang tadi. Lebih kalah.
Saudara tahu di kecepatan itu makanya kalau pesawat tabrak awan itu kan dia guncang kan. Wah itu menarik itu. Pasti tabrak awan guncang yang agama Kristen sebenarnya Yesus. Kalau di darat kaget dia maki. Saya belum pernah dengar ada orang maki di pesawat, belum pernah. Di Surabaya ada yang biasa maki, ada yang biasa maki. Kalau ada yang biasa maki, kumpul uang, beli tiket, suruh berangkat. Pakai pesawat kecil yang terbang pas musim hujan itu. Saya yakin itu pulang langsung satu persekutuan doa di rumah itu dia Bang. Baik, saudara. Menghidupi Injil dan menginjili hidup. Ada dua kata kunci. Hidup dan Injil. Jadi kalau kita pakai pengertian hidup dan Injil berarti hidup, kalau dalam Alkitab hidup itu bukan berarti sumati. Tidak ada napas, bukan. Hidup berarti berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti hidup itu berjalan bersama dengan Tuhan. Injil itu pembebasan. Berarti berjalan dalam pembebasan dan pembebasan dalam perjalanan. Ini menarik. Kenapa? Kita mulai satu-satu. Menghidupi Injil. Menjalani dalam pembebasan. Tadi orang Samaria itu telah membebaskan kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Banyak orang sudah merdeka tapi masih terkurung. Banyak sekali hal. Belum bebas. Mau pun contoh, gampang. Ada orang ini yang pikir Tuhan Yesus itu hanya menghukum kita. Dia iris-iris sayur di dapur, iris-iris sayur di dapur, iris-iris sayur. Tiba-tiba terpotonglah dia punya jari kelingking dan tiba-tiba, aduh Tuhan, saya salah apa? Aduh ampun Yesus. Saudara bayangkan kalau setiap dosa Tuhan Yesus kasih tinggal kita iris satu kali kita punya jari. Saya yakin kita sudah kena iris dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita ini menjalani hidup tidak dengan pembebasan. Tersandra dengan hukum. Orang Samaria itu telah menolong kita dan membebaskan. Dia bicara kepada orang Samaria, kepada orang Yahudi ini. Yahudi itu tidak mencuri. Bukan karena dia menyadari dalam sebuah kebebasan bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi kan dia ada pada tekanan. Siapa berani mencuri? Tangan yang dipakai mencuri dipotong. Dia tidak bisa lihat-lihat orang punya istri. Sebab kalau dapat tangkap mata nah mata hanya dua baru istri begini banyak. Itu mata kaki juga bisa kena. Jadi kita tidak bebas menjalani hidup ini. Dalam tekanan. Masih banyak orang hidup dalam tekanan. Saudara tahu. Ada banyak orang yang tertekan dengan hukum-hukum adat. Lebih gampang mana? Mengkhianati sumpah di gereja. Saya pakai kata sumpah ya. Mungkin di kota so agak lebih longgar. Kami di kampung itu. Orang lebih gampang mengkhianati sumpah di gereja daripada sumpah adat di kampung. Sumpah di gereja yang janji nikah, janji jadi anggota sidi jemaat. Itu gampang sekali dia abaikan. Ketimbang kalau dia berani langgar janji di kampung. Tidak berani. Ada orang yang saudara-saudara orang tua masih hidup. Dia tidak pernah kirim apa-apa. Tidak pernah beli pakaian. Tapi orang tua mati. Dia beli sepatu. Tidak boleh tawar bilang. Beli kasih orang mati jangan tawar. Orang tua masih hidup itu yang kita beli. Supaya dia pakai jalan. Ini di kampung dia tidak pakai alas sepatu. Dia punya jari kaki terbuka semua begini. Sumati baru kita beli sepatu mana mau masuk di jari kaki yang itu tidak bisa. Akhirnya itu sepatu bukan ditaruh, dikasih pakai. Tapi disandar. Baru ada harga di sini lagi. Yang posisi sepatu masih begini. Tidak pakai. Posisi begini baru dia beli. Dia mau naik begini ke surga. Kita masih tersandar. Saudara,
Saya melayani di Sabu 5 tahun, saya tanya anak-anak sekolah minggu. Saya bilang anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang bilang ke saya, pendeta, orang hidup itu bisa ke gereja pendeta, tapi orang mati tidak bisa ke gereja, betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang sudah mati pas hari Minggu kita belum kubur terus dia bilang, tolong bawa saya ke GKI. Tidak. Tapi kemudian saya bilang begini, hei anak-anak kamu bicara yang benar. Benar bagaimana Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu orang sudah mati. Karena yang bisa pergi ke gereja orang hidup atau orang mati? Dalam tata ibadah pemakaman jenazah di Gemid, kalau peti sudah di dalam kubur itu, pendeta-pendeta Gemid akan bilang begini, saudara-saudara kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Jadi siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, dia hidup sekalipun dia sudah. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Di Surabaya ini orang hidup semua. Kedua, sampai begini, orang hidup itu Bapak bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan, betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang sudah mati 3 hari kita belum kubur terus dia bangun dia bilang tolong bubur. Tidak. Tapi saudara tahu masih banyak orang punya keyakinan. Saya tidak, di kota mungkin sudah hilang ya, tapi di kampung coba saudara pergi Pasca, Natal, kunci tahun, coba cek di kuburan-kuburan. Dia punya papa mama kalau biasa makan ayam itu dia panggang memang 1 ekor, taruh di kuburan. Bapak biasa minum, dia bawa bir 1. Dia tumpah 1 gelas kasih bapak, yang lebih dia sendiri. Orang tua punya, orang tua kalau masih hidup, saudara kirim beras. Karena orang mati tidak bisa makan. Kirim minyak goreng. Orang tua masih hidup, orang tidak pernah kirim. Pas mati, orang bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai mau kasih takut siapa. Ketiga, orang memimpin pendeta. Orang hidup itu Bapak, dia bisa bicara. Tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Kalau orang mati bisa bicara, pasti waktu dia mati kita mau ganti dia punya jas. Mau ganti ini. Waktu kita buka-buka pakaian pas sampai sini dia, oi! Tapi kan dia tidak bisa bicara. Betul atau tidak? Tapi saudara tahu, saya keliling banyak negeri di Indonesia ini, ada jemaat datang ke saya dia bilang begini, pendeta, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya siapa punya nenek? Kita punya nenek pendeta. Dia tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini. Sekarang dia sudah mati pendeta. Yang mati bisa bicara atau tidak? Bisa atau tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa punya nenek? Terus kita tanya itu nenek datang bilang apa? Ada kasih tahu apa? Ada datang kasih tahu nomor togel Bapak. Nenek tukang judi begini juga saudara percaya. Nah saudara, hidup itu bebas. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita tersandar yang banyak kali yang tidak bisa gitu. Saya berkhotbah, saya tanya banyak orang. Saudara boleh jawab, boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakal takut? Kadang-kadang setan kasih takut kita. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita, amin? Yakin? Berarti perang lawan setan kita menang atau kalah? Awas dia dengar. Saudara, kerinduan kita, setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa begitu saudara? Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus begini. Doa orang beriman itu seperti panah-panah api yang tembak itu roh-roh jahat di udara. Mereka takut.
Kami di kampung itu ada banyak ibu hamil keluar malam, dorang tidak berdoa. Dorang ambil paku 10 cm tusuk di Surabaya ada begitu. Saya heran ini, di kepala ini taruh paku, sisir besi, gunting. Sebenarnya itu kepala atau toko bangunan itu. Kita pusing nih. Kita tersandra sekali. Saya kira betul, menghidupi Injil ini, menghidupi pembebasan ini. Kita belum bebas ini. Kemarin saya kasih tahu di yang ibadah anak-anak muda ini. Zaman begini saja kalau ada yang mau foto, masih ada yang bilang, jangan 3 orang, jangan 3. Foto 3 orang nanti, yang foto yang mati. Kita masih tersandra dengan hal-hal begitu. Aneh juga. Tapi kita bilang Yesus telah membebaskan kita. Hancur kita punya hidup ini. Ada banyak hal. Kemarin saya bilang, banyak orang mengaku percaya pada Tuhan. Orang bilang, berkat itu Tuhan atur. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambah apa-apa. Tapi di dia punya toko itu ada kucing yang begini. Kucing panggil apa? Aneh kita hidup ini, saudara. Kalau mau bebas betul. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saudara tidak tahu ini lagu. Lalu kenapa suruh saya solo? Coba 3, 4. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya apa? Sudah bebas. Atur saja. Kita sudah bebas oleh darah Yesus yang tadi, oleh bilur-bilurnya kita sembuh dalam perjalanan Yerusalem Yeriko kan? Kalau tangan kanan gatal artinya? Yakin kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saja yang gatal. Itu semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kerja bukan gatal, kerja. Saudara bayangkan kita pun kehidupan. Saudara, ada banyak orang, apalagi kami yang dari timur ini. Oh, ngeri. Kalau dia bawa otot tuh mantap, tabrak ayam, lewat. Tabrak anjing, lewat. Tabrak ini tikus, lewat. Tabrak kucing, berani lewat. Dia turun. Buka baju bungkus kucing. Aduh. Kita punya hidup ini lagi kacau ini. Lagi kacau kita punya hidup ini. Bangun pagi-pagi mata goyang. Aduh. Ini mungkin ada tamu mau datang. Kalau bebas betul toh, merdeka. Amin. Mantap. Tangan kanan masih gatal. Hari itu menghidupi Injil itu, menjalani dalam pembebasan. Karena Tuhan sudah buat kita bebas. Tidak usah tersandar dan macam-macam lagi. Apalagi kami di kampung itu kadang-kadang anak kecil itu harus tambah apa di sini? Nah itu supaya apa? Saya bayangkan itu. Saya melayani di pedalaman kira-kira 180 km dari Kupang. Jam 9 malam ambil motor mau ke Kupang. Ibu pendeta naik, kami punya anak waktu itu umur 9 bulan mungkin naik. Pas mau jalan ada yang bilang, Bapak, yo kalau di kampung namanya genoak. Bapak, jangan lupa taruh genoak. Untuk apa? Usir setan. Engkau yang setan. Kita ini aneh ini. Kalau mau bebas betul. Kita belum bebas itu. Ada yang lebih parah lagi. Sekarang orang tua mati. Ada yang taruh Alkitab baru. Terjemahan 2. Taruh di dalam peti. Ada. Di Surabaya masih begitu.
Yang dia hidup saja tidak baca. Kapan dia mati, dia bangun, dia baca. Kalau mau bebas-bebas sudah. Mau bebas-bebas betul-betulin. Anak kecil sakit, dorang angkat Alkitab taruh di bantal. Itu Alkitab tidak menyembuhkan apa-apa. Baca. Taruh Alkitab jatuh dicium. Aduh, ampun Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Kita pun hidup itu sudah hidup di alam merdeka. Tidak lagi tersandra oleh macam-macam hal ya. Kita punya aturan terlalu banyak. Lebih-lebih tentang orang mati. Orang hidup kita tidak urus, orang mati kita pusing. Masak mesti kepala duluan, kaki duluan lah begini. Mesti menghadap timur, barat, utara, selatan. Lama-lama kita kasih berdiri saja dia langsung menghadap. Aneh kita bu hidup ini. Di Surabaya masih ada begitu juga. Ada juga. Mantap sudah. Kedua, kita membebaskan apa itu? Menginjili kehidupan. Saya akan bicara dalam konteks begini. Hidup ini memang mesti dalam perjalanan dengan kabar baik begitu. Pembebasan. Kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, sekarang kita menjalani kehidupan kita supaya waktu orang ketemu dengan kita don tahu bahwa kita ini orang-orang yang akan menyatakan pembebasan itu di tengah-tengah dunia. Kita pun hidup ini mesti diinjili begitu rupa supaya kemudian punya pengaruh kepada orang lain. Saya akhiri khotbah kemarin. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus itu mesti kelihatan di dalam hidupmu. Dulu kami punya menara doa. 2 tahun. Kemudian kami tutup. Kenapa? Kami berdoa bagi Kota Kupang. Setiap 2 jam ganti orang, 2 jam ganti orang. Kami berdoa. Bagi itu kemiskinan, kami berdoa. Terus saya tanya. Kita sudah doa untuk orang miskin. Lalu siapa punya beras yang kasih? Siapa punya pakaian? Siapa punya waktu? Siapa punya tenaga yang kasih? Alkitab bilang Tuhan ini aku, utuslah aku. Alkitab tidak bilang Tuhan ini aku tapi tolong utus dia. Tidak. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi berdoa. Bukan. Bukan. Saya ingin bikin dia punya kualitas di sini. 1 ons, ini tertulis di satu panti asuhan di Soe. 1 ons tindakan nyata lebih berharga dari bertonton doa. Saya ulangi, 1 ons tindakan nyata lebih berharga dari bertonton doa. Kita punya tradisi doa makan. Saya jelaskan satu-satu supaya saudara jangan pikir, oh pendeta yang dimaksud kita tidak usah berdoa. Doa saja, hidup itu berdoa terus. Kan doa itu relasi, bukan kata-kata. Tradisi doa makan kita itu tidak tahu siapa yang ajar. Tapi banyak orang kalau berdoa makan ada 3 kalimat kunci. 1, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan berkatilah mereka yang sudah menyiapkannya bagi kami. Nah, ketiga ini soal. Tuhan berkatilah orang-orang susah. Pendeta, doa untuk orang susah salah. Dengar baik-baik. Kita berhadapan dengan makanan 1 meja besar ini. Tapi kita berdoa Tuhan, tolong urus orang susah karena saya mau makan kasih habis ini semua. Nah itu dia punya soal. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua lihat lama-lama itu nasi baru berdoa Tuhan. Sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil untuk saya makan. Ini sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa kasih orang susah. Tidak sinkron kan? Mestinya kita berdoa Tuhan berkatilah itu orang susah. Tapi pakai saya ini sebagai saluran berkat atas mereka. Jangan gemuk sendiri. Ingat bahwa di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya.
Kalau tidak nanti jam 3 sore orang ada tidur baik-baik, kita ada pakai training lari keliling Surabaya. Tidak turun itu badan itu. Jangan untuk diri sendiri. Satu waktu ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan, di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi, ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses ini. Saya tidak khotbah teologi sukses, ini saya punya poin. Yang punya yang itu hari dapat karunia menerima, ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua baku lihat begini, hei, perasaan itu hari kan kau dapat karunia memberi, kenapa engkau lebih kaya dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau akan mau kasih orang tuh ini, engkau tidak punya sesuatu. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Tolong dulu, renungkan kita lebih banyak di karunia mana. Saudara, ada kisah tentang uang. Saya baca satu artikel dalam sebuah perjalanan kemana begitu di pesawat. Dia bilang begini, uang. Di satu tempat makan, ada orang makan. Betul toh, di tempat makan orang makan kan? Kalau di tempat makan orang tidur itu dia punya nama tempat tidur. Ada orang makan, ada juga pengamen. Orang sementara ambil ini makanan, kau mau makan, ini pengamen datang. Menyanyi seadanya, ku ingin saat ini engkau ada di sini. Langsung dia stop, kasih keluar dia punya tempat uang tuh. Dikasih uang. Berapa? 500, 1000, paling tinggi 2000. Di tempat makan yang lain, ada orang makan. Ada juga pengamen. Tapi pengamen yang satu ini dia datang ke tiap meja. Dia bilang, Pak, Ibu boleh saya menyanyi? Boleh. Berkenan mau saya menyanyi lagu apa? Boleh minta. Setelah kasih tahu dia menyanyi. Habis menyanyi dia pastikan. Bagaimana? Baru dia kasih keluar. Dapat uang berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain. Ada juga orang makan, ada pengamen. Tapi yang satu ini dia tidak mau mengganggu siapa-siapa. Dia duduk di pojok situ sendiri. Ada banner di sampingnya. Di bawah banner itu ada kepingan CD. Di banner itu tertulis 20% dari penjualan kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu pendidikan di kampung mana lah begitu. Habis makan ada yang datang tanya, satu kepingan CD berapa? 50. Oke, minta satu, ada minta dua, ada minta nomor rekening, ini kasih lagi. Sama-sama di tempat makan, sama-sama menyanyi, kenapa pendapatan mereka berbeda? Jawabannya adalah, di tempat makan yang pertama, dia hanya memandang uang dengan mata. Pertemanan dia hanya uang. Apapun ukurannya hanya uang. Segala sesuatu ukurannya hanya uang. Orang seperti itu gampang dibeli oleh uang. Dia dapat uang receh. Pendeta, saya punya teman sekikir begitu tapi kaya. Oh tidak. Saya biasa bilang di kampung. Banyak orang kumpul uang banyak-banyak. Tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru telepon. Pendeta, yo saya di Surabaya. Enak kok pesir-pesir. Tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru pergi. Bagi dirinya sendiri sekikir. Di tempat makan yang kedua, kenapa dia dapat uang lebih banyak? 5.000, 10.000, 20.000. Kan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Tapi dia memandang uang dengan mata dan otak. Dia mesti tahu semua lagu. Dia mesti memainkan ini musik yang baik. Mengeksplor semua yang ada pada dirinya sebagai talenta. Itu dia kasih keluar untuk dipakai. Bayangkan kalau berani tanya orang bilang, mau menyanyi lagu apa? Kan dia mesti tahu semua lagu. Bayangkan kalau dia tanya saya, mau lagu apa? Terus ikan air di pantai. Dia pusing. Dia pusing. Jadi dia mesti tahu semua lagu toh. Di tempat makan yang ketiga, kenapa dia dapat uang lebih banyak? 50,
100, lebih dari 100. Kan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata dan otak saja, tapi dia memandang uang dengan mata, kepala, otak, dan sekaligus juga hati. Hati yang penuh kasih. Tuhan Yesus ingat, orang miskin selalu ada padamu. Saya berkhotbah, saudara-saudara. Ada satu waktu ada orang rumah terbakar, istri meninggal. Saya pergi, saya bilang, ini pendeta datang pakai kolar lagi. Berbahagia pendeta kalau bicara pakai suara itu. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Ini orang yang iya, Bapak bicara begitu kan, Bapak belum merasa. Saya pikir-pikir betul juga. Pada akhirnya kasih itu sebuah tindakan. Hidup yang melekat dengan Tuhan itu tindakan. Saudara, pertengkaran sampai hari ini masih ada di Yohanes 14 ayat 6. Tadi kita menyanyi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Oke. Yohanes 14 dimulai dari sebuah pernyataan kecil. Jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat kita gelisah? Masalah-masalah menggelisahkan kita. Saudara punya masalah? Tidak usah omong memang. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Hei, jangan gelisah hatimu. Memang dia ada bicara tentang rumah Bapak, tapi kemudian saya mau sampaikan gini. Jangan gelisah karena tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan. Terus Filipus bilang begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan cukup Tuhan bilang engkau bicara seperti orang tidak percaya saja. Tiap hari engkau sam-sam dan saya tapi engkau tunggu lihat baru percaya. Puncak dari Yohanes 14 ada ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bukan sekedar jalan. Melakukan. Saudara percaya apa yang Tuhan Yesus, saudara percaya Yesus juru selamat? Amin. Sudah melakukan apa yang dia lakukan. Satu waktu Tuhan Yesus urus orang berzina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti ada yang berzina, urus pakai cara Yesus. Dan kita percaya Yesus. Ini perempuan berzina kena tangkap. Orang-orang bawa datang kepada Yesus. Hukum setempat bilang dia mesti dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang, oke. Siapa di antara kamu tidak berdosa silahkan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, orang di mana? Sudah pulang. Tuhan Yesus ucapkan satu kalimat yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah. Dia sementara membangun kehidupannya. Masa depan sekarang mau dirancang. Sekarang saya mau tanya. Bapak-bapak, suami-suami. Ini percaya Tuhan Yesus semua ini tuh. Satu saat istri ketahuan selingkuh. Bisa urus pakai cara Yesus. Lihat istri terus bilang, mama pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Ini memang menginjili kehidupan ini. Bisa. Saya yakin apalagi kami Timur ini tidak bisa begitu. Pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, ini percaya Tuhan Yesus semua? Satu saat ketahuan suami selingkuh dan teman kantor bisa urus pakai cara Yesus. Cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan. Ada banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketahuan suami selingkuh, dia berdiri di pintu baru dia bilang, kau kira kau sendiri yang bisa? Kau jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi berapa sudah kecewa. Tidak bisa, tidak bisa. Ya toh? Satu saat, ini saya punya video beredar luas sekali, apalagi ini. Tidak usah nonton saya punya video ini, dia sudah beredar lagi.
Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya kalau nanti ada yang bertengkar rampas jabatan, urus pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar siapa terbesar di antara mereka. Yakobus bilang dia, Yohanes bilang dia, Andreas. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di tengah-tengah mereka. Terus Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai. Tidak pakai pendekatan dengan kepala. Tidak pakai. Tidak bawa ayam. Terus saya pakai contoh. Tahun 2009 saya ini kan ketua Panwaslu. Saya begini ketua Panwas ini. Saya juga heran itu. Datang 1-2 caleg doang bilang ke saya, pendeta, kira-kira saya bisa jadi caleg atau tidak? Saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang macam Bapak begini tidak bisa. Kenapa pendeta yakin sekali saya tidak bisa? Bapak ini saya minta tolong untuk jadi penatua saja yang urus 20 kakak saja Bapak tidak mau. Bapak mau urus kami semua saya yakin tidak jadi. Habis pemilu dia tidak terpilih, dia datang cari saya, dia bilang pendeta. Ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam dia kasih. Bukan mau pemilu baru datang kasih bilang pendeta kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Gitu. Nggak bisa. Setia dulu pada perkara-perkara kecil tuh. Ini yang menyanyi ini besok-besok dong Indonesian apa begitu. Orang setia dulu pelayan di gereja tuh menghidupi ini Injil ini. Amin toh. Satu saat Tuhan urus sebuah kesenjangan sosial. Supaya kita belajar ikut yang Tuhan mau toh. Ini kalimatnya mengerikan. Nanti kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipi kiri. Di sini ada yang bisa? Taruh dia di sini dan pendeta minta maaf ini lagi. Bisa? Apa maksudnya? Menampar pipi kanan itu pasti pakai 2 cara. Pertama pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri itu hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Itu biasa dipergunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus ajar. Ingat, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang satu, menganggap engkau rendah atau haram, budak, kasih pipi kiri. Supaya dia mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu bahwa ternyata di hadapan Tuhan kita sama. Fungsi sosial kita beda. Tapi di hadapan Tuhan kita sama. Supaya orang tidak semena-mena terhadap orang yang lemah. Saya kadang-kadang heran. Ini orang tua doang kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Sudah kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Yang 1. Anak 4 orang, yang sempat jadi manusia. Yang 1 itu apa kira-kira? Kayu mungkin dia. Saudara-saudara, kita penghargaan kepada kemanusiaan ini rusak. Karena di rumah yang, kalau dia jadi anggota dewan ya manusia, jadi pengusaha besar manusia, jadi polisi manusia, jadi bupati wali kota manusia. Tapi kamu tamat SMA tidak ada kerja, orang tua bilang kamu bukan manusia. Penghargaan kita pada kemanusiaan kan jadi rusak. Kan kita mau menghidupi ini Injil ini. Saudara, aneh toh kita hidup ini. 17 Agustus itu kalau kita dengar orang bawa ini sambutan. Wih. Gubernur Jawa Timur yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak. Wali kota Surabaya yang kami hormati. Bapak Ibu pendeta yang kami muliakan. Mantap. Pagi-pagi ada orang jual sayur, dia panggil apa? Sayur. Yang jual kacang dia panggil kacang. Yang jual ayam dia panggil ayam. Itu orang ada nama kok tidak? Kenapa panggil kacang? Mulai besok kalau mau panggil kita kenalan dulu supaya
Ini kepada orang punya jabatan, kita punya penghargaan tuh. Gubernur Jawa Timur yang kami hormati. Jadi kalau mau hidup supaya sesuai dengan Injil itu begitu. Supaya tindakan ada, kata-kata ada, semua ada. Terjadilah. Tuhan sudah bebaskan kita tuh. Perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Dia suka ketemu kita orang berdosa. Dia mau kita hidup. Saya sudah. Tindakan baik itu untuk apa? Tindakan baik itu untuk apa? Ungkapan syukur. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan ini adik ini kami dua tidak kenal Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon dia. Dek, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota Surabaya. Dia mau atau tidak? Tidak. Saya pergi ke dia punya rumah, ada ayam satu. Kami dua tidak kenal. Dia mau kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru satu. Kira-kira dia mau atau tidak? Oh, tahu juga dia mau. Terus saya kasih dia mobil satu dan cuma-cuma. Toyota Alphard satu. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah ada ayam satu dia kasih atau tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Karena dia dapat sesuatu yang mahal yang dia tidak bisa beli, yang dia tidak apa. Jadi dia melakukan itu semua sebagai tanda syukur. Kita semua ini kan tidak bisa menyelamatkan hidup. Semua manusia sudah berdosa. Siapa yang mau kasih tahu Tuhan bilang tolong datang selamatkan kita? Ada yang berani. Jadi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita di bumi, semata-mata hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu kan pemberian cuma-cuma toh? Pemberian cuma-cuma. Kita bilang begini, Ade boleh dapat 1 HP, tapi ganti 1.000. Cuma-cuma? Cuma-cuma? Hanya 1.000. Tetap ada bayar. Oke. Ade boleh dapat 1 HP, tidak usah bayar, tolong tutup pintu. Cuma-cuma? Kan tidak pakai uang. Ada jasa kan? Cuma-cuma itu begini. Cuma-cuma. 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 Ambil saja. Cuma-cuma. Pemberian tanpa. Kasih kembali. Yang bisa kasih cuma-cuma itu Tuhan Yesus. Dia telah berkorban tuh di kayu salib tuh. Supaya kita diselamatkan. Jadi kalau pendeta yang kemudian menolong orang di sini, menolong orang di Rote, menolong orang di Timur, bukan supaya kita dapat jalan ke surga, bukan. Tuhan terima kasih, kan tidak bisa balas. Tidak bisa balas. Hanya ini yang bisa kita buat untuk bersyukur, berterima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah selamatkan kita. Mau bikin apa lagi? Di Tuhan kita mau bikin apa lagi selain kita ungkapan syukur itu? Apalagi tidak ada. Perbuatan baik ini. Itu hanya dijadikan sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kok itu orang Yahudi yang tadi itu tanya Yesus, dia sudah melakukan ini hukum Taurat, saja dia masih ragu dan dia punya hidup. Apalagi kita. Kita butuh Tuhan Yesus itu kan. Tim musik silakan nama. Musik. Saudara-saudara, mari kita semua siapkan hati kita ya. Kita sudah bebas oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Harusnya kita binasa. Tapi Tuhan telah menolong kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita mau berdoa. Mari semua angkat hati kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami sudah belajar firman. Kami orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Harusnya kami binasa. Tapi oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami bersyukur untuk itu. Kasih kesempatan buat kami Tuhan untuk menjadi berkat. Sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Tuhan telah memberikan kepada kami berkat jasmani rohani. Terima kasih Bapa. Biar ungkapan syukur kami Tuhan terima.
Kami meyakini kuasa-Mu sempurna atas kami. Karena kami percaya yang lemah dikuatkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atasmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Supaya kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah. Tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik yang berkorban bagi kami itu tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Maha besar Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan berkati kita, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.